Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin ya rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadi ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ibadallah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Indonesia bahkan seluruh dunia sedang menghadapi musibah lewat virus corona yang menyebar sangat cepat. Semua mengalami kepanikan dan mengalami ketakutan. Sebagai seorang muslimin, kita harus bersikap baik dalam menghadapi musibah ini, terutama bagaimana kita menyikapi terkait dengan takdir. Namun, ada yang salah memahami, lebih-lebih kita ketika pemerintah mengajak pada para individu untuk menjaga jarak ketika berkumpul. Juga MUI untuk melakukan ibadah di rumah, yang konsekuensinya sholat jamaah dan sholat Jumat ditiadakan untuk sementara waktu, dan cukup beribadah di rumah, dan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Saran baik ini pun masih ada saja yang menolaknya. Padahal saran ini sangat baik untuk beberapa tempat yang sudah banyak terjatuh korban akibat virus corona ini. Apalagi di daerah tersebut berkumpul orang banyak di hari Jumat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beberapa nasihat terkait virus corona perlu kami sampaikan kali ini, terutama terkait tentang keimanan pada takdir yang sebagian orang keliru memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Menurut firman Allah, kita tahu bahwa Allah menciptakan sesuatu pasti ada takarannya sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Yang harus kita lakukan adalah mengimani takdir kita. Virus corona bisa mengenai kita kalau Allah berkehendak. Namun ingat, kita sendiri tidak mengetahui takdir kita itu bagaimana, sehingga kita harus melakukan sebab untuk menyelamatkan diri dari terkena virus corona. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat dalam mengimani takdir sehingga dicapailah kebahagiaan dengan melakukan 2 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada takdir, karena mengimaninya adalah bagian dari tauhid. Yang kedua adalah melakukan sebab atau usaha untuk meraih kebaikan dan selamat dari kejelekan. Jamaah Jumat yang berbahagia, Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu hamba itu benar-benar melakukan perbuatannya sendiri secara langsung, dan Allah menciptakan perbuatan mereka. Ada beberapa pemahaman yang keliru yang menyelisihi pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut. Yang pertama adalah manusia itu melakukan perbuatannya sendiri dan Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Inilah yang diyakini oleh Qadariyah dari Mu'tazilah dan selainnya. Yang kedua adalah Allah itu menciptakan perbuatan manusia. Manusia itu tidak berbuat apa-apa pada hakikatnya. Perbuatan disandarkan pada mereka hanyalah dalam rangka atau tajawuz, atau cuma disebut berbuat saja.
namun yang berbuat langsung pada hakikatnya adalah Allah. Kedua pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat salah dan keliru. Seperti contoh ini, kita disuruh beramal karena kita sendiri tidak tahu masa depan kita apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Berarti kita disuruh melakukan sebab walaupun takdir kita sudah ada. Namun, takdir tersebut masih menjadi rahasia ilahi. Pernyataan ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang agama kami, seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah itu akan terjadi pada hal-hal yang telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk yang akan datang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan pada hal-hal yang dengannya pena telah kering dan takdir telah berjalan. Ia bertanya, lalu apakah gunanya beramal? Nabi SAW kembali menjawab, beramallah kalian karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2648. Begitu pula manusia itu sendiri yang memilih ia beriman ataukah kafir. Dalam ayat disebutkan, waman saa'a falyu'min waman saa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sekarang tugas kita itu adalah mencegah agar tidak tertular virus corona. Bagaimana caranya? Caranya kita adalah yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang kedua, terapkan social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin atau yang tidak terkena sama sekali, karena virus corona bahkan ada yang tidak menimbulkan gejala awal. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan yang menyentuh banyak permukaan benda di sekitar kita dan virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut. Dari sana virus bisa masuk ke tubuh kita. Yang keempat, terapkan etiket batuk dan bersin yang benar. Pastikan kita dan orang-orang di sekitar kita untuk selalu menutupi mulut dan hidung dengan siku tangan yang ditekuk dengan batuk ketika batuk atau bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang bekas tisunya pada tempat sampah yang tertutup. Yang kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika merasa tidak sehat. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera mencari bantuan medis dan periksakan diri ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah tetap mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengurangi angka corona di Indonesia saat ini. Demikianlah khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari khotbah yang kita sampaikan. Demikian khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamda kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhama liman jahaba bihi kafar
Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattaqalat ainun binadarin wa uzunin bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah wa zarul fawahisha ma dhahara wa ma baton. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsih fasana bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azimal yazkurkum washkuruhu ni'amatin yaridakum was'aluhu yas'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.